Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo semua, kami dari kelompok satu mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia akan mempresentasikan hasil laporan tes metode kami mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat Kampung Kristen Sidorami Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Sebelum memaparkan lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Zulfan Saputra sebagai moderator dan rekan-rekan saya Mutiara Wulandari, Rizky Amelia Naindi, Sondang Mariantina Sinaga, dan Wahyu Surya Abdi Harahap sebagai presentator. Untuk memaparkan pertama case method, analisis faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat Kampung Kristen Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang pertama yaitu Mutiara untuk mempresentasikannya. Kepada saudari Mutiara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Zul Irfan Syahputra selaku moderator. Saya di sini Mutiara Wulandari akan mempresentasikan latar belakang dari penelitian kami mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat Kampung Kristen Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Nah, yang berlatar belakangan, semua orang menginginkan kehidupan masyarakat yang harmonis, termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat maupun kelembagaan bagi sebagian masyarakat yang homogen dan terdiri dari satu suku bangsa. Upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis tidak menghadapi banyak kendala, namun bagi masyarakatnya yang majemuk, sebagaimana Indonesia menghadapi kendala cukup serius dalam mewujudkan harmoni masyarakat. Meningkatnya politik identitas suku bangsa seringkali memicu terjadinya konflik antar masyarakat. Nah, oleh karena itu pada masyarakat majemuk semacam ini perlu dibangun integrasi sosial untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang harmonis. Dalam hal ini, integrasi sosial dimaksud sebagai proses penyesuaian untuk saling memahami, menerima keadaan, pandangan, dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis. Integrasi sosial tersebut akan terwujud apabila masing-masing individu yang berada di dalam satu kelompok masyarakat dapat mengendalikan prasangka yang ada di tengah masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, sebagaimana masyarakat di Kampung Kristen Kota Medan. Nah, lalu integrasi sosial adalah penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan atau mencapai universalitas dan mencapai suatu pola yang serasi. Nah, integrasi sosial adalah proses pembentukan masyarakat, kesatuan dan solidaritas dalam masyarakat di mana kelompok-kelompok yang berbeda saling berinteraksi dan juga berintegrasi menjadi satu kesatuan sosial yang lebih besar. Nah, integrasi sosial sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan harmonis dalam masyarakat, serta dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, bentuk integrasi sosial dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti partisipasi dalam acara-acara budaya bersama, pembentukan organisasi-organisasi sosial yang inklusif, dan penyediaan ruang publik yang dapat digunakan oleh semua kelompok dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang pro-integrasi sosial seperti kebijakan multikulturalisme dan kebijakan inklusi sosial juga dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih baik bagi integrasi sosial dalam masyarakat. Lalu, integrasi sosial di Kampung Kristen Kota Medan merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki banyak kampung-kampung dengan berbagai latar belakang sosial, termasuk Kampung Kristen. Integrasi sosial adalah proses penggabungan berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang harmonis dan saling menghargai. Kampung Kristen di Kota Medan merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki karakteristik, budaya, dan juga kepercayaan yang berbeda dengan kelompok sosial lainnya. Namun, integrasi sosial merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan keberlangsungan Kampung Kristen di Kota Medan. Maka dari itu, dalam laporan penelitian ini kami akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial di Kampung Kristen, solusi dari faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial di Kampung Kristen, dan juga jenis integrasi sosial yang ada di Kampung Kristen. Nah, untuk pemaparan lengkap permasalahan penelitian kami yang berfokus pada faktor pendukung dan juga penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat Kampung Kristen akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Rizky Amelia Naidi. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Saudari Mutiara.
Saya Rizky Amelia Nenji akan memaparkan mengenai permasalahan dalam penelitian kami, di mana difokuskan pada faktor pendukung dan faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial di Kampung Kristen. Kampung Kristen adalah salah satu kampung yang berada di Gang Tunggal, Sidoarjo Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Meskipun dinamakan dengan Kampung Kristen, namun bukan berarti hanya masyarakat yang beragama Kristen saja yang berada di kampung tersebut, tetapi ada juga agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Dengan adanya perbedaan agama dan suku di wilayah kampung Kristen, tentunya pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya penyesuaian, persatuan, dan kerukunan antar masyarakat, atau yang biasa disebut dengan integrasi sosial. Maka dari itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti maupun menganalisis faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat yang berbeda agama dan suku yang berada di kampung Kristen. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan kepada 5 orang penduduk kampung Kristen, didapatkan hasil bahwa faktor pendukung terwujudnya integrasi sosial di kampung Kristen ini ada 5. Yang pertama ada toleransi. Toleransi memiliki andil yang sangat besar terhadap penyatuan masyarakat di kampung Kristen, terutama yang berbeda suku. Toleransi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat kampung Kristen ini antara lain saling terenggang rasa, saling menghargai perbedaan agama, saling menghadiri ketika suku lain mengadakan acara seperti acara suka maupun acara duka, saling bersilaturahmi ketika adanya perayaan hari besar masing-masing suku, dan turut berpartisipasi ketika diadakannya kegiatan gotong royong. Lalu yang kedua ada partisipasi dan solidaritas. Partisipasi, solidaritas, dan kekerabatan dalam hal ini adalah keikutsertaan dan rasa kepedulian masyarakat yang didasari oleh rasa perasaan persaudaraan sebagai sesama masyarakat kampung Kristen. Contoh dari partisipasi dan solidaritas ini yaitu keikutsertaan antar pemeluk agama dalam kegiatan selamatan, gotong royong, dan hari raya keagamaan. Lalu yang ketiga ada sikap saling menghargai. Masyarakat pasti memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Namun di kampung Kristen ini selalu menerima pendapat dari masing-masing masyarakat yang lain. Lalu yang keempat ada persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Masyarakat kampung Kristen selalu berinteraksi dengan baik. Komunikasi yang terjalin antar suku berjalan dengan baik karena mereka berbaur menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada juga yang berbaur dengan sesama suku, mereka juga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Lalu faktor pendukung yang terakhir yaitu yang kelima, perkawinan campuran. Pernikahan antar suku suatu hal yang lumrah terjadi di kampung Kristen, apalagi di era modern. Pernikahan antar suku bisa membawa masyarakat mengetahui mengenai adat istiadat budaya baru, sehingga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hal yang semakin mempererat persatuan masyarakat di kampung Kristen. Selain adanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial di kampung Kristen. Faktor penghambatnya itu yaitu perbedaan individu dan sikap. Perbedaan pandangan hidup di dalam kehidupan sosial merupakan hak setiap masing-masing individu di dalam bidang sosial, politik, dan khususnya dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan bahwa meskipun dalam aspek kehidupan sosial masyarakat pada umumnya terlihat harmonis, namun tak jarang terlihat juga masih saja ada masyarakat yang mengurusi pribadi masyarakat lain. Contohnya itu mengurusi tanah hak milik masyarakat lain. Meskipun demikian, ketika keadaan sudah dianggap selesai oleh masyarakat, sikap setiap masing-masing individu tetap saling menjaga dan menghormati satu sama lain dan tetap dapat berintegratif secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk pembahasan dan pemaparan materi lebih lengkap mengenai faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial serta solusi dari faktor penghambat integrasi sosial di kampung Kristen serta bentuk-bentuk dari integrasi sosial di kampung Kristen, saya serahkan kepada rekan saya, Sondang. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Rizky. Saya Sondang Mariantina Sinaga akan melanjutkan pemaparan pembahasan lengkap mengenai faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial, yang dimana nanti dari faktor tersebut akan ada solusi untuk mengatasi faktor penghambat dan bentuk dari integrasi sosial di kampung Kristen itu sendiri. Nah, jadi integrasi sosial adalah penyesuaian
Dalam kehidupan masyarakat terdapat pola hubungan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya karena keterbatasan yang dimiliki. Sebagian wilayah yang tergolong majemuk dan masyarakat yang multikultural, kaum Kristen terdapat pluralitas atau perbedaan agama dan suku yang menjalin hubungan sosial satu sama lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial masyarakat disebabkan karena adanya kontak komunikasi dan interaksi satu sama lain antara pemeluk agama, baik itu individu dengan individu maupun individu dengan kelompok dalam suatu masyarakat. Integrasi yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu upaya untuk memenuhi berbagai kepentingan, baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok yang mengalami kesesuaian dengan norma-norma dan tata nilai serta aturan yang berlaku dalam masyarakat di kampung Kristen. Seperti yang sudah dijelaskan rekan saya Rizky sebelumnya, bahwa kampung Kristen itu adalah salah satu kampung yang berada di Gang Tunggal Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yang dimana di wilayah kampung Kristen masyarakatnya beragam agama, yakni ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Selain itu, suku di kampung Kristen juga berbeda, yakni ada suku Batak dan suku Jawa, atau dengan kata lain, masyarakat yang berada di kampung Kristen adalah masyarakat multikultural yang menekankan keanekaragaman kebudayaan dan kesederajatan atau kesetaraan. Dengan adanya perbedaan agama dan suku di wilayah kampung Kristen, tentunya pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya penyesuaian, persatuan, dan kerukunan antar masyarakat atau yang biasa disebut dengan integrasi sosial. Nah, adapun faktor pendukung terwujudnya integrasi sosial di kampung Kristen itu, yang pertama ada toleransi, yang dimana yang paling sering dilakukan oleh masyarakat kampung Kristen yaitu saling tenggang rasa, saling menghargai perbedaan agama, saling menghadiri ketika suku lain mengadakan acara, saling bersilaturahmi ketika adanya perayaan hari besar dari masing-masing suku, dan turut berpartisipasi ketika diadakannya kegiatan gotong royong. Hal tersebut sering dilakukan oleh masyarakat kampung Kristen karena kegiatan tersebut mereka dapat mempererat hubungan dan bersilaturahmi antar masyarakat sehingga dapat terintegrasi satu sama lain. Faktor pendukung yang kedua yaitu partisipasi, solidaritas, dan kekerabatan, yang dimana dalam hal ini keikutsertaan dan rasa kepedulian masyarakat yang didasari oleh rasa perasaan persaudaraan sebagai sesama masyarakat kampung Kristen. Kegiatan tolong-menolong antar tetangga dan warga masyarakat yang lebih luas adalah salah satu sarana kegiatan interaksi sosial yang terjalin di kampung Kristen. Jika ada salah satu masyarakat yang hajatan atau syukuran, maka masyarakat lain dengan beragama yang berbeda akan datang untuk membantu, yang dimana biasanya ibu-ibu membantu di dapur, sedangkan laki-laki memasang tenda, mengangkat kursi, dan lain sebagainya. Dalam adanya kegiatan ini, semua agama dan etnis lain berkumpul dalam suatu komunitas yang saling mendukung dan berinteraksi dengan baik antar satu sama lain. Faktor pendukung yang ketiga yaitu sikap saling menghargai. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, sikap saling menghargai ini terdapat jika ada hal yang memang membutuhkan pendapat dari masyarakat kampung Kristen selalu menerima pendapat dari masing-masing mereka itu dengan tanggung jawab. Selain itu, adanya sikap saling menghargai juga terlihat pada salah satu masyarakat yang beragama Kristen, sangat menerima dan menghargai adanya bunyi beduk masyarakat tersebut tidak merasa terganggu. Faktor pendukung yang keempat yaitu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Dalam hal ini, masyarakat kampung Kristen selalu berinteraksi dengan baik, yang dimana komunikasi yang terjalin antar suku berbaur menggunakan bahasa Indonesia. Suku yang berbeda dalam berinteraksi dengan masyarakat kampung Kristen menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Karena masyarakat setempat memiliki penduduk yang mempunyai suku yang berbeda sehingga mereka dalam berinteraksi tidak bisa menggunakan bahasa daerah mereka. Kecuali ketika mereka berkumpul dengan sesama sukunya baru bisa menggunakan bahasanya masing-masing. Kemudian faktor pendukung yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu perkawinan campuran. Perkawinan atau pernikahan antar suku suatu hal yang lumrah terjadi di kampung Kristen apalagi di era modern sekarang ini. Pernikahan antar suku bisa membuat masyarakat mengetahui mengenai adat istiadat budaya baru sehingga pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hal yang semakin mempererat persatuan masyarakat di kampung Kristen karena dengan adanya perkawinan antar suku yang tidak lagi membedakan kesukuan mereka sehingga dengan sendirinya dapat mewujudkan integrasi sosial. Di samping adanya faktor pendukung, ada juga faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial di kampung Kristen, yaitu perbedaan individu dan sikap, yang dimana
Perbedaan pandangan hidup di dalam kehidupan sosial merupakan hak setiap masing-masing individu di dalam bidang sosial politik khususnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa meskipun dalam aspek kehidupan sosial masyarakat pada umumnya terlihat harmonis di kampung Kristen, namun tak jarang terlihat juga masih ada masyarakat yang mengurusi pribadi masyarakat lain. Contohnya mengurusi tanah hak milik masyarakat lain, yang dimana meskipun demikian ada permasalahan tersebut, ketika keadaan sudah dianggap selesai oleh masyarakat, sikap setiap masing-masing individu tetap saling menjaga dan menghormati satu sama lain dan tetap dapat berintegrasi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pembahasannya yaitu solusi terhadap faktor penghambat kami sebagai kelompok satu untuk mengatasi faktor penghambat terwujudnya integrasi sosial, yakni untuk mengatasi masalah masyarakat yang mengurusi urusan pribadi masyarakat lain. Adapun solusi yang pas menurut kelompok kami yaitu dengan selalu fokus pada kesibukan atau kehidupan pribadi diri sendiri. Dengan kata lain, selalu bersyukur pada apa yang dipunya untuk bisa lebih bahagia. Selain itu juga selalu memikirkan dampak negatif yang dimana jika mengurusi urusan orang lain menjadikan seseorang menjadi suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membuat tidak percaya diri yang pada akhirnya hidupnya sendiri itu tidak bahagia. Mengurusi kehidupan orang lain tentu boleh saja, karena hal tersebut juga merupakan salah satu perilaku sosial. Tetapi harus tahu batasan dan sewajarnya, jangan sampai berlebihan hingga lupa dengan kehidupan sendiri. Selanjutnya, dari faktor pendukung terwujudnya integrasi sosial dapat kami ambil bentuk integrasi sosial yang ada di kampung Kristen. Bentuk integrasi sosial yang ada di kampung Kristen menurut kami adalah integrasi fungsional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Kampung Kristen kental kerjasamanya ketika diadakan acara, mereka saling membantu satu sama lain, yang dimana jika ada salah satu masyarakat yang hajatan atau syukuran, maka masyarakat lain dengan beragam yang berbeda akan datang untuk membantu, yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan, biasanya para ibu-ibu membantu di dapur, sedangkan laki-laki memasang tenda, mengangkat kursi, dan lain sebagainya. Dalam adanya kegiatan tersebut, semua agama dan etnis lain berkumpul dalam satu komunitas yang saling mendukung dan berinteraksi dengan baik antar satu sama lain. Sehingga demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman, rukun, damai, dan sejahtera jika kita saling tolong-menolong sesama tetangga. Nah, dengan adanya faktor pendukung tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa bentuk integrasi sosial di kampung Kristen adalah integrasi fungsional. Demikian pemaparan pembahasan lengkap mengenai faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial, yang dimana dari faktor tersebut ada solusi mengatasi faktor penghambat dan dapat mengetahui bentuk dari integrasi sosial di kampung Kristen. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari laporan case method kami, saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Sondang. Saya akan menyimpulkan laporan case method yang kami teliti, yaitu kesimpulannya, Kampung Kristen adalah salah satu kampung yang berada di Gang Tunggal, Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Meskipun dinamakan dengan Kampung Kristen, namun bukan berarti hanya masyarakat yang beragama Kristen saja yang menempati Kampung Kristen tersebut, melainkan masyarakat beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha bersatu di kampung tersebut. Selain itu, suku di kampung Kristen juga berbeda-beda, yakni suku Batak dan Jawa. Dengan kata lain, masyarakat yang berada di kampung Kristen adalah masyarakat yang multikultural, yang menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesejahteraan dan kesetaraan. Artinya tidak ada posisi yang berbeda, superior dan inferior antar etnik, ras, jenis kelamin, dan agama, serta masyarakat yang menghargai perbedaan satu sama lain. Dengan adanya perbedaan agama dan suku, di wilayah kampung Kristen tentunya pasti ada faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya penyelesaian, persatuan, dan kerukunan antar masyarakat, atau yang biasa disebut dengan integrasi sosial. Adapun faktor pendukung terjadi integrasi sosial di kampung Kristen yaitu toleransi, partisipasi, dan solidaritas, sikap saling menghargai, dan sikap, contohnya masyarakat yang mengurusi urusan pribadi masyarakat lain. Solusi untuk mengatasi masalah masyarakat yang mengurusi urusan pribadi masyarakat lain yaitu dengan
saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan dan mempresentasikan laporan case method kita kelompok 1 mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat terwujudnya integrasi sosial masyarakat Kampung Kristen Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Semoga pemaparan presentasi kami bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, terkhusus mengenai judul case method ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.